Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cucu Ernawati dan saya sendiri, Deproti Soraya, akan memaparkan mengenai penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia. Sebagai tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro pada jurusan Manajemen Universitas Nasional Pasir. Sebelumnya kami memiliki beberapa kasus. Yang pertama itu ada berita dari CNBC Indonesia yang berjudul Investasi di Kaltim menanjak di 2021 efek IKN. Tren peningkatan investasi terjadi di Kalimantan Timur. Pada saat ini provinsi yang dipatok menjadi ibu kota negara atau IKN itu mencetak realisasi investasi sebesar 30,3 triliun rupiah. Dari data Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanganan Modal atau BKPM, Kalimantan Timur menempati posisi kelima realisasi investasi terbesar pada tahun 2021 di bawah Jawa Tengah. Padahal pada tahun 2020 lalu Kaltim tidak masuk pada daftar ini. Lalu selanjutnya ada berita kedua dari Oke Finance yang berjudul UEA segera bawa uang banyak untuk IKN. Uni Emirat Arab siap berinvestasi pada pembangunan ibu kota negara atau IKN. Hal ini mengemuka saat Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin bertemu dengan Duta Besar Persatuan Emirat Arab atau PIE. Untuk Republik Indonesia dan ASEAN, YM Abdullah Salem Obaid Al-Daheri di Istana Wakil Presiden. Ma'ruf Amin mengapresiasi kesediaan PIE untuk berinvestasi di bidang pembangunan ibu kota negara atau IKN serta bidang cyber dan intelijen. Lalu kami juga menemukan satu jurnal yang berjudul Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. Nah, setelah 3 kasus yang kita bahas di atas, kita sudah menyiapkan ringkasan kasusnya. Yaitu bahwa Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter yang tidak jauh beda dengan negara berkembang lainnya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan, menurut Muklis pada 2015. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut penanaman modal asing atau PMA. Provinsi yang dipatok menjadi ibu kota negara atau IKN baru itu mencetak realisasi investasi sebesar 30,3 triliun rupiah pada 2021. Dari data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kalimantan Timur menempati posisi kelima realisasi investasi terbesar sepanjang 2021. Batas wilayah rencana pembangunan IKN meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup Kecamatan Loa-Lulu, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja. Selain itu, Kabupaten Panajam Pasir Utara meliputi Kecamatan Sepaku. Lalu, Kota Balikpapan meliputi Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur. Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation pada tahun 1976. Teori tentang distribusi berpendapat sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga, dan laba. Namun demikian, untuk mempertahankan tingkat equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik
Pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Uni Emirat Arab siap berinvestasi pada pembangunan ibu kota negara atau IKN. PIA juga bersedia untuk berinvestasi pada bidang pembangunan ibu kota negara serta bidang cyber dan intelijen. Duta Besar PIA menyampaikan bahwa dalam 6 bulan terakhir telah dilakukan 2 forum bisnis yang melibatkan investor dalam bidang kesehatan, termasuk vaksin yang dilakukan di antara 2 negara. Nilai penanaman modal asing di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena didorong oleh beberapa hal, yaitu perekonomian Indonesia yang sehat, stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah, keadaan demograf, adanya pasar domestik, dan peran global Indonesia. Penanaman modal asing pada penelitian ini merupakan penanaman modal asing pada sektor real di Indonesia yang bergerak pada bidang industri manufaktur, sehingga penanaman modal asing pada bidang industri manufaktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah teori penyelesaian yang mendasari dari 3 kasus yang kita bahas barusan. Ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Adam Smith menemukan tentang teori penumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan output karena dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan setiap pekerja, serta mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin baru yang akhirnya mempercepat dan meningkatkan produksi. Perluasan pasar juga dapat dilakukan dengan perdagangan internasional. Hal ini menambah luasan pasar sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Jika perluasan pasar, diakumulasi modal, dan pembagian kerja telah mencukupi, hal ini akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional. Jika penghasilan nasional meningkat, maka kesejahteraan juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang, modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dari keempat faktor tersebut yang memiliki titik berat perhatian, mereka adalah pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambah yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Lalu ada teori penduduk optimum. Pendapat dari Ricardo dan teori yang ditemukan oleh Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa makanan atau hasil produksi akan bertambah menurut deret hitung, sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur. Sehingga pada saat perekonomian berada pada taraf subsisten. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Agar pertumbuhan ekonomi tercipta,
diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus. Teori yang menjelaskan adanya hubungan antara pertambahan penduduk dengan pendapatan per kapita tersebut sering juga dikenal dengan teori penduduk optimum. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Cucu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kasus. Dengan meningkatnya investasi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu penanaman modal asing terhadap proyek Ibu Kota Negara baru di berbagai sektor secara tidak langsung mendorong pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Timur. Apabila investasi mengalami peningkatan, maka perekonomian pun akan meningkat. Hal ini diindikasikan kenaikan investasi akan memicu 9 pertumbuhan ekonomi karena peningkatan penanaman modal. Penanaman modal akan berakibat peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, setiap daerah atau wilayah memerlukan investasi untuk meningkatkan kualitas produksi yang dimiliki wilayahnya. Investasi haruslah ditanamkan di berbagai sektor ekonomi agar memperluas pasar, serta produk yang dihasilkan mampu bersaing dan memiliki harga jual yang tinggi, tentunya dengan kualitas yang bagus, sehingga mampu meningkatkan perekonomian. Investasi juga merupakan suatu hal yang penting dalam membangun ekonomi. Sebagai investasi juga sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi, juga merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan perekonomian suatu negara. Diperlukan investasi sebagai stok modal untuk meningkatkan anggaran modal pemerintah. Misalnya, pemerintah ketika ada stok modal itu bisa membangun infrastruktur yang publik yang baik. Nah, kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu penanaman modal asing memiliki hasil yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penanaman modal asing juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan peningkatan investasi asing berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing atau PMA memberi dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan investasi dalam negeri. Nah, kemudian saran untuk kasus tersebut adalah untuk Indonesia ya tentunya, berdasarkan pembahasan di atas, maka diberikan beberapa saran, yaitu untuk dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia, pemerintah harus dapat mengupayakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan keamanan negara, dan regulasi yang tepat agar para investor, baik asing maupun dalam negeri, dapat merasa aman dan tertarik untuk menanamkan modal mereka, sehingga tentu saja dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 3 dengan saya sendiri Cucu Ernawati dan teman saya Ida Purwanti. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.